Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Berikut ini beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pada pemimpin, atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan sistem politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Sahabat cerdas, masa pergerakan kebangsaan atau masa pergerakan nasional dibedakan menjadi 3 masa. Pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Kedua, masa awal radikal atau non-kooperatif tahun 1920 sampai 1927-an. Dan yang ketiga, masa moderat tahun 1930-an. Masa awal pergerakan nasional. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Party. Salah satu organisasi yang paling besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal atau masa non-kooperatif. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal atau non-kooperatif karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat keras terhadap pemerintah kolonial Belanda antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo tahun 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi tersebut, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya
Misalnya Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Jong Islaminten Bon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Sahabat cerdas, munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Sedangkan faktor eksternal antara lain: 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenal penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Dan yang kelima, kemenangan Jepang atas Rusia. Sahabat cerdas, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Di bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Bidang politik. Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Kemudian mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasialisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di bidang sosial dan budaya, melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850, dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Kemudian ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Sahabat cerdas, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia, terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia.
Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali. Pertama, Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kedua, Kongres Pemuda II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Namun Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Kemudian diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut ini isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sahabat cerdas, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terdapat pada perbedaan adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali, upacara Rambu Solo di Toraja, dan upacara Tedak Siten di Jawa. Perbedaan bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Perbedaan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Pertama, sistem kekerabatan patrilineal atau sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Misalnya pada suku Batak di Sumatera Utara, Minahasa di Sulawesi Utara, dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Misalnya pada suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan bilineal, mengikuti garis keturunan kedua orang tua, misalnya pada suku Jawa di Pulau Jawa. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1 dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.